Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Wulandari, NIM 21200001. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pengembangan kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang ketiga dan materi yang kelima. Yang pertama saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang landasan atau asas pengembangan kurikulum. Yang A, landasan filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum, sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan. Kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan perennialisme, yaitu lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Yang kedua yaitu ada esensialisme. Esensialisme ini menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga adalah eksistensialisme, menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Lanjut kepada yang keempat adalah rekonstruktivisme, di mana merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Yang B adalah landasan psikologis. Nana Syaudih Sukmadinata mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang diantaranya adalah yang pertama itu adalah psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Yang C adalah landasan sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan landasan sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Baik, lanjut yang D adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana ya. Namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat, namun berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini dipastikan ke depannya akan terus semakin berkembang dan maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu A, prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologi.
tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang B adalah prinsip integritas, di mana prinsip integritas yang dimaksud di sini adalah yaitu keterpaduan. Artinya, pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan menggunakan prinsip keterpaduan. Yang C adalah prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibilitas ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Baik, mungkin sekian itu penjabaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.